tidak lama lagi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masa bakti yang kedua akan segera berakhir. Sampai saat ini pemerintahan Jokowi selama kurun waktu hampir 9 tahun, telah terjadi 5 kasus korupsi yang melibatkan menteri kabinetnya yang berasal dari berbagai partai politik. Sebut saja yang pertama adalah Idrus Marham, politisi Partai Golkar yang menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial pada masa pemerintahan Jokowi Jilid 1. Idrus Marham tersangkut kasus suap proyek PLTU Riau I sebesar 2,25 miliar. Idrus dijadikan tersangka oleh KPK pada 31 Agustus 2018 dan kemudian divonis hukuman penjara 3 tahun. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dan sebelumnya bahwa saya menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada. Ya, juga saya tahu bahwa setelah jadi saksi tersangka pasti ada penahanan. Berikutnya adalah Imam Nahrawi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Imam menjadi tahanan KPK pada tanggal 27 September 2019 karena tersangkut penerimaan suap sebesar 8,3 miliar dalam kasus dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk perbuatannya, Imam Nahrawi diganjar dengan hukuman 7 tahun penjara. Sudah dimintai keterangan sebagai tersangka dan sebagai warga negara tentu saya harus mengikuti proses hukum yang ada. Dan saya yakin hari ini takdir saya dan semua manusia akan menghadapi takdirnya. Demi Allah, Allah itu maha baik dan takdirnya tak pernah salah. Karenanya doakan saya mengikuti proses hukum yang sedang saya jalani ini dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Kemudian ada Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, pada Kabinet Jilid 2 Jokowi yang tersangkut penerimaan suap senilai 25,7 miliar atas kasus perizinan budidaya lobster. Kader Partai Gerindra ini ditangkap KPK pada tanggal 24 November 2020 dan oleh hakim dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Saya mohon maaf kepada ibu saya, yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, yang mungkin banyak yang terhianati. Seolah-olah saya pencitraan di depan umum, itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Tak lama berselang setelah ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, pada tanggal 6 Desember 2020 KPK kembali menangkap Juliari Batubara, Menteri Sosial yang berasal dari Partai PDI Perjuangan. Juliari ditangkap karena kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial COVID-19 senilai 12 miliar. Oleh hakim, Juliari Batubara divonis dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari hasil tap tangan ditemukan uang dengan berbagai pecahan, uang rupiah, uang dolar Singapura, dan uang dolar Amerika. Pada tanggal 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka proyek pembangunan menara komunikasi jaringan 4G dengan nilai kerugian negara sebesar 8,32 triliun. Menteri yang juga sebagai Sekjen Partai Nasdem ini pada saat selesai pemeriksaan, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang.
1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Inilah 5 orang menteri sebagai pembantu presiden yang dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid 1 dan 2 yang tersangkut tindak pidana korupsi. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.